Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi ada pepatah nih yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk itu yuk kita kenalan dulu. Gersik membeli sajadah, kalau sholat pakai mukena. Salam manis, saya Nur Fariza dari Hamaskul Sekolah Tercinta. Bersama Ustaz Arisa, belajar IPA jadi lebih mudah. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat larutan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak, tahukah kalian apa itu larutan? Apa? Ya, benar sekali. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Berdasarkan sifatnya, larutan dibagi menjadi 3 macam. Ada larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rasanya masam atau kecut. Kemudian yang kedua, terasa pedih jika terkena kulit atau bersifat korosif. Biasanya menyebabkan perkaratan pada besi. Yang ketiga, memerahkan kertas lakmus. 4. Menghasilkan ion H+ saat dilarutkan di dalam air. Dan yang kelima, pH-nya kurang dari 7. Contoh larutan asam ada asam asetat pada cuka, asam sulfat pada aki kendaraan, dan asam karbonat pada minuman berkarbonasi atau minuman bersoda. Larutan basa. Larutan basa memiliki ciri-ciri yang pertama, rasanya pahit. Yang kedua, terasa licin saat terkena kulit. Yang ketiga, membirukan kertas lakmus. Dan keempat, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan di dalam air. Kemudian pH-nya lebih dari 7. Contoh dari larutan basah antara lain ada natrium hidroksida pada sabun, natrium bikarbonat pada soda kue, dan kalsium karbonat pada antasida atau obat ma. Yang ketiga, larutan garam. Larutan garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ciri-cirinya adalah yang pertama, rasanya manis, asin, atau hambar. 2. Tidak mengubah warna pada kertas lakmus. Yang ketiga, tidak menghasilkan ion H+ dan OH-. 4. pH-nya sama dengan 7. Contoh dari larutan garam antara lain natrium klorida pada garam dapur, natrium asetat pada bahan pengawet, dan gula. pH pada larutan dapat diukur menggunakan indikator universal, pH meter, dan juga kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan alat yang paling sering digunakan di laboratorium. Kertas ini memiliki 2 macam warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Larutan yang bersifat asam akan menghasilkan warna merah pada kedua kertas lakmus. Asam, merah. Asam, M sama dengan merah. Larutan yang bersifat basah akan menghasilkan warna biru pada kedua kertas lakmus. Basa, B sama dengan biru. Basa, biru. Sedangkan larutan garam tidak merubah warna kertas lakmus. Penasaran gimana hasilnya? Yuk kita coba. Nah, bisa dilihat kedua kertas lakmus berwarna merah, berarti dia memiliki larutan yang bersifat asam. Ya, benar sekali. Asam merah. Asam merah. Pada larutan basah, kedua kertas lakmus akan menunjukkan warna biru. Basah, biru. Basah, biru.
Pada larutan garam, kedua kertas lakmus tidak berubah warna. Lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya kertas lakmus di rumah? Kira-kira bisa tidak ya kita menggunakan indikator yang lain untuk mengukur pH larutan? Ternyata keasaman larutan dapat diukur menggunakan bumbu dapur loh. Tahukah kamu apa itu? Apa? Ya, benar, kunyit. Selain digunakan sebagai bumbu dapur dan obat, kunyit juga bisa digunakan untuk mengetahui sifat larutan. Ingin tahu bagaimana caranya? Yuk ikuti terus. Siapkan potongan kunyit yang sudah dikupas, kemudian tumbuk hingga halus. Setelah halus seperti ini, selanjutnya kita beri sedikit air. Kemudian kita aduk rata dan kita saring. Setelah disaring, kita mendapatkan ekstrak kunyit yang siap digunakan sebagai pH indikator. Larutan kunyit akan berubah warna menjadi lebih cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Sedangkan jika diteteskan pada larutan basah, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Dan pada larutan garam tidak akan berubah warna atau hampir sama dengan larutan kunyit yang kita punya. Mari kita coba. Kita teteskan pada larutan asam. Kemudian pada larutan basah. Dan pada larutan garam. Bisa dilihat di sini bahwa larutan asam warnanya lebih cerah, sedangkan larutan basah warnanya lebih gelap. Sedangkan untuk larutan garam warnanya hampir sama dengan larutan kunyit. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Kira-kira bahan apa lagi ya yang bisa digunakan untuk mengamati pH larutan? Komen di bawah ya. Membeli lega naik taksi. Cukup sekian dan terima kasih. Bersama Ustazah Risa, belajar IPA jadi lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.